Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya untuk absen silahkan anak-anak mengomentari di grup WhatsApp ya. Selanjutnya pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang zina. Nah, apa sih zina itu dan apa sih hukum berzina itu? Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang zina. Nah, untuk pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang zina. Apa itu zina? Nah, secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang syah. Nah, zina menurut istilah yaitu melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang syah menurut syariat Islam. Nah, hukum berzina dalam Islam itu hukumnya haram ya. Semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Nah, bahkan zina itu dianggap sebagai puncak keharaman bagi manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra. Nah, pembagian zina itu ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Yang pertama, zina muhson. Zina muhson yaitu pezina yang sudah balik atau berakal, merdeka, atau yang sudah pernah menikah. Nah, hukuman terhadap zina muhson ini adalah dirajam atau bisa disebut dengan dilempari dengan batu sederhana sampai manusia itu meninggal. Nah, yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson yaitu pezina yang masih lajang atau yang belum pernah menikah. Nah, hukumannya untuk zina ghairu muhson ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, hukuman bagi pezina dan penuduh zina. Nah, hukuman bagi pezina muhson yaitu hukuman bagi orang yang melakukan zina muhson adalah dirajam sampai mati. Nah, hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Nah, tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau di tempat keramaian. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, yang kedua, hukuman bagi pezina ghairu muhson. Nah, hukuman bagi orang yang melakukan zina ghairu muhson adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali, ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya itu ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Nah, hal ini didasarkan dalam firman Allah Quran surat An-Nur serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, yang selanjutnya hukuman bagi yang menuduh zina atau disebut dengan qadzaf. Hukuman bagi yang menuduh zina itu
telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, hukuman itu dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Nah, hukuman itu tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan. Yang kedua itu untuk meyakinkan kejadian itu zina tersebut harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan itu kesaksian 4 orang wanita itu tidak cukup untuk menjadikan bukti, sebagaimana 4 orang laki-laki itu kesaksian yang fasik. Yang selanjutnya, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil itu pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka yang harus melihat persis proses zina itu. Nah, yang selanjutnya, andai seorang keempat saksi laki-laki itu menyatakan yang lain dari kesaksian 3 orang yang lainnya itu salah atau beda terhadap kejadian itu, maka seseorang diantaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka, semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Nah, hukuman bagi penuduh zina itu terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan dalam firman Allah Quran surat An-Nur. Nah, yang selanjutnya, dampak negatif melakukan zina. Yang pertama itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Nah, selain mendapatkan dampak negatif melakukan zina itu, mereka juga mendapatkan dampak di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, dampak di dunia menghilangkan wibawa. Pelaku zina itu akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat itu sendiri. Bahkan pelaku zina itu disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Nah, perbuatan zina itu juga akan mengakibatkan pelaku zina itu menjadi miskin, karena ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya itu dengan biaya tidak sedikit. Yang ketiga, mengurangi umur. Nah, perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dampak mengakibatkan kematian. Nah, yang selanjutnya, dampak di akhirat. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan zina ini salah satu dosa besar sehingga para pelakunya itu akan mendapatkan murka dari Allah di akhirat nanti. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Nah, pada saat hari perhitungan amal atau yaumul hisab, maka para pelaku zina itu akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina itu sendiri yang dia lakukan selama masa hidupnya. Yang selanjutnya, siksaan di neraka. Nah, pelaku zina itu akan mendapatkan siksa yang berat dan hina saat mereka itu di neraka. Nah, yang selanjutnya, hadis tentang zina. Hadis tentang zina dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zanar rajulu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullah
faida ing qotanga rojanga ilaihil iman, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina, dan apabila dia berhenti dari perbuatan zina itu maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian waktu 1 hari untuk memahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Selebihnya salah kata mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.